Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas isu-isu terkini mengenai pencemaran lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah pencemaran lingkungan. Isu yang akan kami bahas adalah pencemaran organik. Tugas ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan nama saya Eva Triani Oktavadila dengan NIM 240 201 201 30109 dari Biologi Angkatan 2020. Saya Faradita Rizka Rahma dengan NIM 240 201 201 30116 jurusan Biologi Angkatan 2020. Saya Bara Madini Nur, NIM 240 201 201 240 173 dari jurusan Biologi Angkatan 2020. Saya Lutfi Rohanto dengan NIM 240 20 120 140 144 dari Biologi Angkatan 2020. Pengolahan sampah organik di Indonesia menjadi topik menarik di kalangan praktisi sampai akademisi. Hal ini dikarenakan Indonesia mencanangkan bebas sampah 2020, namun belum disertai dengan panduan langkah konkret untuk mengelola sampah dengan efektif. Jumlah sampah organik yang masuk TPA sangatlah tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pengolahan yang kurang menguntungkan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka pencemaran. Jenis-jenis sampah organik. Sampah organik dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah merupakan sampah organik yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya kulit buah, sisa sayuran, kulit sayuran, dan biji buah. Sementara itu, sampah organik kering merupakan sampah organik yang memiliki kandungan air yang sedikit. Contohnya, kayu, ranting pohon, dedaunan kering, sisik ikan, cangkang kerang, kulit telur, dan serbuk gergaji. Penyebab sampah organik. Sampah organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Sampah organik dapat berupa basah maupun kering. Beberapa penyebab sampah organik diantaranya adalah sisa makanan, sisa tumbuhan, kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah pabrik. Dampak sampah organik. Dampak dari sampah organik dapat sangat signifikan, terutama terhadap lingkungan. Beberapa dampak negatif dari sampah organik antara lain: pertama, pencemaran air. Sampah organik yang dibuang ke sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya dapat mencemari air. Rembesan sampah organik basah ke dalam tanah juga dapat mencemari air pada tanah. Kedua, pencemaran tanah. Timbunan sampah organik di tempat pembuangan akhir atau solusi terhadap pencemaran sampah organik. Solusi terhadap pencemaran organik meliputi beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat dan pemangku kehutanan untuk mengurangi sampah organik dan melindungi lingkungan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diadopsi. Pertama, pemisahan sampah. Setelah membuang sampah, lakukan pemisahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Kedua, sampah organik dapat diolah di rumah sebelum dibawa ke tempat pembuangan sampah. Ketiga, composting. Sampah organik dapat diubah menjadi kompos yang nantinya dapat digunakan kembali sebagai pupuk untuk tanaman. Keempat, penggunaan pupuk berbahan kimia. Penggunaan pupuk berbahan kimia akan membantu mengatasi pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah organik. Kelima, melakukan daur ulang sampah anorganik dengan cara memisahkan sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, dan karet yang nantinya dapat diolah dan digunakan ulang. Keenam, kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberi kesadaran tentang pencemaran organik dan pentingnya mengurangi pencemaran lingkungan. Ketujuh, program daur ulang sampah. Program ini mengatur pengumpulan dan pemrosesan sampah dengan memberikan insentif atau penggunaan gratis bagi. Dalam beberapa tahun terakhir, pencemaran organik menjadi isu yang perlu
diperhatikan dan diatasi untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Upaya penanggulangan pencemaran organik dan pemanfaatan sumber daya alam sekitar menjadi tantangan yang harus diatasi oleh masyarakat dan pemangku kehutanan. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengurangi sampah organik adalah dengan membuat ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan multiguna yang dihasilkan dari fermentasi limbah dapur organik, gula, dan air dengan perbandingan tertentu. Ekoenzim dapat digunakan sebagai pengganti bahan pembersih kimia, pupuk organik cair, dan membantu mengurangi bau serta mengendalikan pertumbuhan mikroba pada pengelolaan limbah. Pembuatan ekoenzim merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi sampah organik dan melindungi lingkungan. Selain itu, pemisahan sampah organik menjadi kompos dan penggunaan pupuk berbahan kimia juga dapat membantu mengurangi dampak negatif dari sampah organik. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah organik yang baik juga menjadi kunci dalam mengatasi sampah organik. Jadi ada kesimpulan, sampah organik memang menjadi masalah utama dalam kehidupan. Namun kita sebagai masyarakat dapat mengurangi sampah organik yang ada di lingkungan dengan cara memisahkan sampah antara yang organik dan anorganik. Sampah organik yang tertumpuk akan menyebabkan masalah penyakit yang muncul sehingga masyarakat sekitar dapat terkena dampaknya. Pembuatan ekoenzim ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah organik yang sudah terlalu banyak.